warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran untuk anak kelas 7 SMP yang bertemakan apa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Namun alangkah lebih baiknya mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran dan kemanfaatan atas ilmu yang telah didapat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada beberapa kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi dasarnya yaitu: pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang ada pada surat pribadi dan surat dinas yang telah dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi yang terkandung dari surat pribadi dan surat dinas tersebut dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu: 1. Peserta didik mampu memberi pengertian tentang surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menentukan informasi yang terkandung dalam surat pribadi dan surat dinas. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan apa perbedaan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Setelah kita mengetahui apa kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini, mari kita bersama membahas tentang perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Baik, yang pertama, pengertian surat. Apa yang dimaksud dengan surat? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan yang mengandung sebuah pesan atau informasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan surat pribadi. Ya, surat pribadi yaitu surat yang ditulis oleh seorang pribadi yang ditujukan untuk orang lain atau individu yang lain. Surat pribadi digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, berisi tentang masalah pribadi yang hendak disampaikan terhadap individu atau pribadi yang lain. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi merupakan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa yang bersifat pribadi, bersifat santai, serta mudah dipahami. Yang kedua, kita akan membahas tentang surat resmi. Surat resmi sering disebut juga sebagai surat dinas. Surat resmi ialah surat yang ditulis atau dikirim oleh suatu instansi yang ditujukan kepada instansi atau lembaga tertentu yang berisi hal-hal kedinasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat dinas ialah: yang pertama, penggunaan bahasa, yaitu bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang resmi atau bahasa baku. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat lugas, singkat, padat, jelas. Contoh surat resmi ialah surat undangan, surat jual beli, surat kuasa, surat peminjaman, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah unsur-unsur surat pribadi. Di antaranya adalah: 1. Terdapat alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup.
6. Salam akhir. Dan 7. Nama serta tanda tangan. Berikut unsur-unsur dalam surat resmi, yaitu 1. Kepala surat atau kop surat yang bertuliskan suatu nama atau lembaga instansi tertentu. 2. Terdapat nomor, tanggal, jumlah lampiran, serta tujuan surat. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat. 6. Salam penutup. 7. Tertera jabatan, nama, serta tanda tangan. Nah, dari pembahasan materi yang telah dilakukan, tentunya adik-adik semuanya sudah dapat membedakan apa surat resmi dan surat pribadi. Untuk selanjutnya, adik-adik semua dapat mencobanya di rumah berlatih untuk menulis surat resmi dan pribadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.